Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya TK IT Cendekia bersama Ibu Rustika Sari MPD dan saya sendiri Rosmila Fitri SPD akan melaksanakan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di video ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sebagai melengkapi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Mari kita simak video kami kali ini. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat juga Bu Meli. Gimana Bu Meli, masih aman dalam menjalankan aktivitasnya? Alhamdulillah, Bu, masih aman. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatan dan waktunya sudah mau berbincang dengan saya terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, hari ini saya ingin mendapatkan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana di sini ada pertanyaan saya, yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di mana Ibu dihadapkan pada kasus yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan atau berlawanan pada kasus tersebut, di mana kasus tersebut memiliki nilai rujukan moral, di mana kasus itu benar atau salah. Seperti itu, Bu. Gimana cara Ibu mengidentifikasinya? Baik, terima kasih Bu Meli. Untuk di TK ya, kita garis bawahi dulu bahwa di TK itu tentunya tidak sama dengan pengalihan kasus atau penyelesaian seperti pada sekolah-sekolah tinggi lainnya seperti SD, SMP. Nah, khusus kita di TK ini tentunya kita berlandaskan kasih sayang. Dalam arti dalam mendidik anak itu kita tahu anak itu masih tahap berpikirnya pra-operasional konkret. Dia belum bisa mengambil keputusan sendiri, belum tahu mana yang benar dan salah, dan juga anak ini sifatnya mudah berubah-ubah, egosentrisnya tinggi. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan, tentunya kita harus kembali lagi ke karakteristik dan prinsip pembelajaran anak itu. Nah, itu yang pertama, karena bagaimanapun kita sebagai guru yang akan memfasilitasi serta akan mengembangkan sikap dan perilaku anak dengan cara yang lebih baik seperti pendekatan kasih sayang, utama dan juga pendekatan pendidikan. Baiklah, yang pertama yang bisa saya lakukan selama ini berdasarkan pengalaman adalah dalam mengidentifikasi itu, saya pertama sekali itu melihat perilaku anak tersebut berdasarkan pengamatan langsung. Apakah benar yang disampaikan oleh guru atau benar yang disampaikan teman-temannya. Kemudian setelah saya lihat pengamatan langsung, saya cari tahu lagi kebenaran lain. Bisa jadi saya melakukan kunjungan rumah atau berkonsultasi, berdiskusi dengan guru. Bisa juga nanti saya melanjutkan dengan kolaborasi dengan orang tua. Nah, kenapa anak ini seperti ini? Terkadang ya kita temukan di sekolah itu anak itu nakal misalkan atau suka mengganggu teman, sementara di rumah dia anak baik. Nah, terjadilah pertentangan antara guru dan orang tua. Nah, mengatasi hal tersebut sebagai kepala sekolah tentunya kita harus bijaksana. Nah, kita harus tahu kembali lagi ke karakteristik anak tersebut mudah berubah-ubah. Nah, jadi sebagai kepala sekolah yang bijak juga kita harus menelusuri, kemudian kita membuat juga bukti nyata tentang perilaku anak, agar ketika kita menyampaikan kepada orang tua tidak salah menanggapinya. Dan apapun kondisi anak, kita tidak pernah menyalahkan anak karena dia masih dalam proses belajar. Nah, jadi bagaimanapun sikap anak, keburukan sifat dia atau yang belum teratur, nah itu tugas kita sebagai guru yang akan mengembangkan sikap dan kepribadian anak tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi inilah kita betul-betul memahami, kita melakukan penilaian otentik tanpa kita mendiskriminasi anak atau tanpa juga menyalahkan anak. Namun tugas kita lah sebagai guru untuk belajar, untuk mempelajari kompetensi dan perkembangan lainnya, kemudian berkolaborasi serta menjadi teladan yang baik bagi anak. Nah, mungkin dalam tahap identifikasi itu yang
kami lakukan setelah kami dapat hasilnya dengan melakukan kunjungan rumah atau dengan melakukan diskusi dengan guru. Nah, kami akan mencarikan solusi yang tepat tanpa ada yang dirugikan. Misalnya keputusan sekolah kita seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ambil keputusan lain tanpa menyakiti hati anak dan juga hati orang tua? Mungkin kita akan alihkan pada solusi-solusi yang tidak menyalahkan anak atau solusi yang dapat membangun motivasi serta konsep diri yang baik dari anak. Mungkin sejauh ini itu yang sudah kami lakukan, dan mungkin ada juga perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin itu saja Ibu Meli untuk yang tahap 1 yang pernah kita lakukan di sekolah ini ya. Ya Bu, berarti dapat saya simpulkan tahap Ibu dalam mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama itu pengamatan langsung atau melakukan observasi tentang pelaku anak tersebut. Kemudian melakukan kunjungan rumah dan berkolaborasi tentang perilaku anak di rumah maupun di sekolah. Kemudian Bu, berdasarkan identifikasi Ibu tadi, bagaimana Ibu menjalankan tugas dalam mengambil keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, baik itu benar atau salah, yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu Meli. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan itu akan ada dua sisi yang berbeda. Misalkan akan ada kebenaran dan akan ada kesalahan, atau akan ada yang terluka, akan ada yang bahagia. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita mengambil keputusan itu sesuai prinsip dan peraturan yang ada. Contoh, kita sudah membuat peraturan di sekolah ini bahwasanya ada hal yang harus kita patuhi baik sebagai orang tua, guru maupun peserta didik. Dan kemudian ada sikap anak yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Nah, kita sebagai kepala sekolah tidak harus langsung menyalahkan anak tersebut. Nah, namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Mungkin ada kalanya dia melakukan kesalahan atau dia lupa, dan anak itu memang sejatinya dia tidak bisa berbuat dengan sebaik-baik apapun karena dia masih dalam tahap proses belajar. Nah, tentunya kita yang akan melakukannya dengan orang tua dia. Dia kan hari ini dalam posisi tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Mungkin dalam pikiran dia yang benar yang salah itu hanya yang terlihat konkret saja, tidak abstrak. Nah, begitu sejatinya berpikirnya. Nah, tentunya menanggapi itu ada pertentangan seperti itu, nah kita carilah jalan yang terbaik. Misalnya kita diskusikan lagi dengan guru. Nah, peraturan kita Ibu seperti ini. Sementara kalau kita ambil keputusan misalnya mengeluarkan anak atau apabila ada di tahap akhir yang tidak sesuai, nah kita ulang kembali, kita revisi kembali apakah itu keputusan yang tidak menyakiti hati anak maupun hati orang tua, atau itu keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kami selalu melakukan diskusi kembali, mengulang kembali, memilah-milah mana hal yang penting, mana hal yang harus diambil sikap yang bijaksana, dan mana hal yang harus dialihkan. Dalam arti terkait proses pembelajaran itu hal yang biasa. Namun jika itu sudah menyangkut sara atau menyangkut dengan perundungan, nah mungkin itu akan diambil hal tegas. Namun semuanya itu bisa kami kolaborasikan bersama komite sekolah, juga yayasan. Nah, bagaimana dengan anak ini? Nah, apa yang harus kita lakukan? Sementara ada pertentangan di sini. Nah, itu kami kembalikan kepada hasil keputusan yang bijaksana setelah melakukan diskusi dengan guru, dengan yayasan, dan juga dengan komite sekolah. Lalu saya pertimbangkan kembali apa-apa yang pernah dilakukan, rasa kepedulian kita terhadap anak. Misalkan selama ini anak itu tidak seperti itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang membuat dia melakukan hal seperti itu. Nah, kitalah yang akan mencari tahu alasan atau penyebab dia bersikap seperti itu dan bagaimana solusinya. Jika di tahap akhir memang tidak juga ada hal-hal yang tidak baik, maka kita bisa mengambil keputusan dengan tidak menyakiti hati siapapun. Pertentangan itu biasa, dan di sanalah kita jelaskan bahwasanya ini hal yang patut kita ikuti dan ini yang patut kita lakukan. Mungkin seperti itu Ibu Meli. Ya Bu, terima kasih. Berarti dapat saya simpulkan, berarti Ibu dalam menjalankan tugas itu berdasarkan keputusan berbasis pelajaran.
kemudian nih, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan tentunya ada bertahap ya. Seperti ini, tahap awal mungkin kami lakukan dengan melakukan pengamatan langsung. Kemudian tahap yang kedua kami melakukan diskusi atau menanyakan kembali kepada guru tentang sikap dan perilaku yang muncul, apakah ia seperti itu. Kemudian yang ketiga melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah kami lakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran serta pola asuh yang diberikan orang tua. Nah, yang keempat, setelah kami melakukan kunjungan rumah, kami mengajak orang tua dan pihak sekolah untuk berkolaborasi. Nah, dengan berkolaborasi akan didapatkan suatu keputusan yang bijak, kemudian akan ada sifat keteladanan yang baik yang bisa ditiru oleh anak baik di rumah maupun di sekolah, dengan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar. Nah, dengan menyatakan langkah-langkah seperti itu, kami harapkan ada perubahan sikap yang terjadi kepada anak. Karena sikap kepada anak ini belum menetap ya, dalam arti dia masih tahap mengidentifikasi, mengeksplorasi rasa atau mencoba hal-hal baru yang mungkin dia tidak tahu mana yang kebenaran yang cocok untuk dia ataupun tidak. Nah, dari sanalah kita buatkan dia berproses. Artinya mungkin di hari pertama begini prosesnya masih tahap 1, mungkin akan dilanjutkan dengan tahapan 2 jika juga belum berkembang, atau sampai di tahap 3. Jika pada tahap 3 tidak juga ada perubahan, nah mungkin di sanalah kita akan mengambil keputusan yang bijaksana, yang sudah kita pikirkan secara matang, yang sudah kita lakukan berbasis peraturan, kemudian putusan kita sudah berbasis juga hasil akhir dan juga berbasis rasa peduli. Nah, jika juga belum mampu, maka kita akan mengambil keputusan dengan mengatakan kepada orang tua sebaik-baiknya secara silaturahmi agar hatinya tidak terluka, namun tetap menjalin hubungan yang baik dan sehat, terutama buat anak ini. Nah, mungkin sejauh ini itu yang pernah kami lakukan ya Bu Meli. Nah, Bu, tadi dapat saya tangkap bahwa langkah atau prosedur yang dapat Ibu lakukan selama ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap anak, kemudian diskusi bersama guru terkait perilaku anak tersebut, kemudian adanya kunjungan rumah, kemudian adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Nah, menurut Ibu, apakah hal ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, memang kalau efektif tidaknya tergantung cara kita dalam mensiasati dan melakukan kunjungan rumah tersebut. Contohnya seperti itu. Terkadang niat kita baik, tetapi cara kita dalam menyampaikan itu mungkin ada yang salah. Nah, orang tua tidak menerima dan akhirnya terjadi miskonsepsi. Nah, jadi terpulang lagi kepada bagaimana cara kita mendekati orang tua sehingga dia merasa tidak anaknya yang salah, namun itu merupakan tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua dan juga bagian dari tugas kita sebagai guru. Nah, mungkin ada beberapa hal efektif, ada juga beberapa hal yang tidak efektif. Namun sejauh ini hal tersebut yang paling efektif yang sudah kami lakukan. Karena apa? Karena untuk anak usia dini ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh kerjasama dengan orang tua, kunjungan rumah untuk mengidentifikasi sejauh mana pola asuh serta pengaruh teman sebaya dalam kehidupan anak. Karena anak di usia dini ini kan masih menjajaki, dia belum memiliki sifat tersendiri karena dia masih menyiru. Nah, ini merupakan cara efektif karena tidak ada lagi cara yang lebih efektif selain kolaborasi dengan orang tua. Jika guru saja menyampaikannya di sekolah, mungkin akan ada perbedaan dengan orang tua. Mungkin di sekolah kita taat akan aturan, sementara di rumah orang tuanya tidak menjalankan. Nah, jika kolaborasi guru dan orang tua terjalin dengan baik, ada saat-saatnya orang tua datang juga ke sekolah mengikuti program-program yang ada di sekolah, ianya akan sangat efektif. Karena akan sama perilaku di rumah dengan perilaku di sekolah, sehingga terjadilah lingkungan yang kondusif. Ya, berarti dapat saya tangkap tadi yang efektif yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan orang
Nah, kemudian Bu, hal apa saja yang sama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, tentunya banyak ya. Sebanyak kita melakukan kebaikan, sebanyak itu pula keburukan akan selalu ada di dalamnya. Namun bagaimana kita mengatasi tantangan itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, tantangan yang selama ini saya rasakan adalah perbedaan persepsi, mindset atau cara pandang. Nah, dalam pemikiran kita ini sudah hal yang terbaik yang kita lakukan. Ternyata orang tua tidak menerima karena sudut pandang dia, oh anak saya dijelek-jelekkan oleh guru, anak saya, padahal bukan seperti itu maksudnya. Nah, terjadilah di sana miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, padahal pihak sekolah menyampaikan itu agar orang tua bisa tahu dan bagaimana cara untuk mengatasinya bersama-sama. Nah, pemikiran seperti inilah yang sering menjadi tantangan. Namun, bagaimana sih kita sebagai kepala sekolah dapat mengolahnya menjadi kekuatan? Nah, cara yang dapat saya lakukan adalah di awal tahun ajaran kami mengundang orang tua dan menyampaikan seluruh program-program yang ada. Kemudian kami menyampaikan ini gejala yang sering muncul seperti ini. Kemudian kami sampaikan juga jika ada masalah, alangkah baiknya kita lakukan pemecahannya secara bersama-sama. Kemudian kami juga membuka program parenting untuk orang tua diskusi dengan guru atau kepala sekolah, bisa juga melalui WAG pada WhatsApp atau melalui pertemuan langsung yang kami adakan di sekolah ini. Nah, frekuensinya tergantung kesediaan orang tua. Ada kalanya kami lakukan 1 kali sebulan, ada 1 kali 2 bulan, atau ada kalanya agak banyak sedikit tergantung permasalahan yang kami hadapi. Nah, jadi seperti itulah yang kami lakukan selama ini di sekolah. Mungkin perbedaan sudut pandang ini akan menjadi tantangan yang terberat karena kita tidak tahu ya manusia ini memiliki sifat baik dan sifat buruk. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi, atau mungkin dianya belum mengerti sehingga dianya menjadi sebuah tantangan bagi saya atau bagi guru untuk menanggapinya. Saya rasa itu aja tantangan terbesarnya Ibu Meli. Ya, berarti dapat saya tangkap tadi Bu, tantangan yang Ibu hadapi yaitu adanya perbedaan persepsi, di mana dengan adanya sudut pandang yang berbeda itu akan terjadi miskomunikasi. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu? Begini Bu ya, kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Dalam arti seperti ini, ketika ada pelanggaran etika atau pelanggaran peraturan, nah kita akan melakukannya di sana. Dalam arti misalnya hari ini di bulan ini ada satu pelanggaran etika, nah kita akan memprosesnya hari itu, tetapi tidak bisa selesai hari itu. Kenapa demikian? Karena untuk masalah etika dan sikap ini kita butuh waktu untuk memprosesnya. Dianya tidak bisa sekejap mata, seperti membuat kesalahan langsung minta maaf, tidak bisa seperti itu ya. Jadi dia butuh proses, dan ketika dia ada permasalahan baru kita tanggapi. Namun untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang tua, kita sudah memiliki jadwal seperti yang saya sampaikan tadi. Ada jadwal pertemuannya, namanya parenting dengan orang tua 1 kali sebulan atau 1 kali 2 bulan. Tapi khusus untuk pelanggaran etika atau mengatasi masalah-masalah terhadap anak, kita tidak memiliki jadwal. Dalam arti kita bisa melakukan hal tersebut ke dalam program parenting yang akan kita bahas di kelas orang tua nantinya. Jadi tidak ada jadwal tersendiri ya Ibu, tetapi kalau ianya ada di jadwal, pada jadwal parenting tersebut, nah di sanalah kita pecahkan bersama-sama. Di sana nanti guru akan berbicara mengenai perkembangan anaknya, akan disampaikan juga hal-hal apa yang terjadi pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu Ibu. Berarti tidak ada jadwal ya Ibu kalau tentang pelanggaran etika, karena butuh proses ya, begitu. Tapi kalau untuk kolaborasi dengan orang tua, ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya. Nah, dari penyelesaian masalah tersebut, apakah ada pihak yang membantu Ibu dalam mengatasi? Ya, tentunya ada, karena kita di sini punya yayasan
kemudian ada juga komite sekolah. Nah, komite sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang terjadi di sekolah. Nah, di sana juga kita orang-orang yang menanggapi, kemudian guru ya, karena apapun masalah itu awalnya dari guru dan penyelesaiannya juga melalui guru. Meskipun saya sebagai kepala sekolah, nah kita menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, itu dia untuk mengatasinya. Kemudian kalau masalah ini juga belum kelar, dalam arti terlalu rumit untuk dipecahkan, makanya kita akan bawa kepada tokoh-tokoh masyarakat atau nenek mama yang ada. Tapi sejauh ini belum pernah sampai ke sana. Namun jika itu dibutuhkan, kita membuka diri untuk melaporkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Contoh, jika masalah lebih lanjut akan mengundang masalah yang berat, mungkin kita bisa laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi pemerintah yang terdekat, misalnya kantor wali atau kantor camat dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini belum ada. Sejauh ini penyelesaiannya hanya sampai kepada yayasan dan komite sekolah serta guru dan kepala sekolah. Mungkin itu saja, Bu. Baik, dapat saya tangkap Bu, berarti yang bantu Ibu sama ini adalah dari pihak yayasan, komite, dan guru. Oh, kalau untuk kasus yang lebih rumit belum sampai ke situ ya Bu. Sampai, tetap nggak ada ya Bu. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan tersebut? Pelajaran yang saya petik dari pengalaman-pengalaman serta pelanggaran etika itu adalah bahwasannya ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memvonis bahwa dia itu salah. Terkadang ada hal di balik kelakuannya itu, ada sesuatu yang diinginkannya tidak tercapai. Contohnya yang sering terjadi itu adalah butuh perhatian. Nah, terkadang hanya mengharapkan sebuah perhatian, hanya karena kurang perhatian, baik itu di rumah dan di sekolah, kemudian dia mulai mengganggu kawan. Nah, dengan dia mengganggu kawan, nah gurunya memperhatikan, nah kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengganggu kawan? Nah, dia ketawa. Padahal dia hanya butuh sedikit perhatian. Namun untuk mencari perhatian tersebut, makanya dia lakukan dengan cara dia sendiri. Yang dia sendiri pun tidak tahu bahwa cara itu salah atau benar. Jadi yang dia lakukan tujuannya hanya satu, mencari perhatian. Jadi sebagai orang tua dan guru, saya ingin berpesan bahwasanya ketika anak melakukan kesalahan, jangan cepat memvonis anak bahwa dia itu anak nakal. Ya, mungkin ada hal lain di sebalik dia bersikap seperti itu, ada hal lain yang ingin diutarakannya, namun dia tidak mampu mengutarakannya. Tugas kita sebagai guru adalah mendampingi, kemudian mengembangkan sikap dan perilaku anak, serta menjadi teman baik bagi anak. Jadi ada kalanya kita tidak hanya ingin dihormati, namun kita ingin anak itu bercerita kepada kita bahwa dia juga memiliki permasalahan yang dia tidak dapat selesaikan sendiri. Contoh yang pernah saya dengar itu ya, ada orang tuanya yang bertengkar, kemudian dia murung di sekolah, tidak ada gairah. Orang tuanya tidak tahu, pikiran orang tuanya tidak sampai ke sana. Dan ternyata anaknya itu murung, hari-hari makan tidak mau, belajar tidak mau. Ternyata setelah ditelusuri, dia mendengar orang tuanya bertengkar. Nah, jadi sebagai guru dan orang tua, bijaklah dalam kita bersikap. Apapun masalah kita yang terjadi, jangan sampai anak kita yang dirugikan. Karena anak itu mudah meniru sikap kita. Dia adalah peniru ulung. Ya, peniru ulung yang mungkin kita tidak inginkan dia meniru, namun dia melihat dan dia langsung meniru. Baik atau buruknya dia belum bisa memilah untuk hal ini sampai di tahap ini, karena tahap pemikiran dia masih pra-operasional komplit. Jadi berikanlah sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi dengan ibu, tetap berikan pembimbingan pola asuh yang baik kepada anak, yang demokratis, yang tidak memihak atau tidak mendiskriminasi. Itu saja pesan saya sebagai kepala sekolah. Pengalaman saya mungkin dapat membantu beberapa cara pola asuh yang tepat serta dalam pelanggaran etika yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bu sudah mau berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan. Semoga nanti dengan Ibu berbagi pengalaman kepada saya merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya nanti dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga memilih.
Demikianlah video kami kali ini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Jelita. Sudah bersama Ibu Yesti Mirawati dan saya sendiri Rosmila Fitri sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Nah, di video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mari kita simak video kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Meli. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, seperti yang terlihat sehat. Ya, alhamdulillah juga Bu. Dah, semoga dengan adanya waktu yang Ibu berikan bisa menjadi pengalaman saya nanti ketika Ibu berbagi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak, saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas saya di CGP tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya Ibu sudah banyak pengalaman dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, dapatkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di mana Ibu dihadapkan pada kasus yang sama, benar tapi saling bertentangan atau berlawanan? Pada kasus tersebut memiliki nilai bujukan moral di mana kasus itu benar atau salah. Selama menjadi pemimpin di satu pendidikan, tentu saya sudah sering menghadapi beraneka ragam kasus, baik itu kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Sebagai pemimpin, tentu kita harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan benar supaya keputusan yang diambil memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan memahami atau mempelajarinya masing-masing kasus, mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait. Jika kasus tersebut sudah dipahami, maka saya perlu menganalisis kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, saya perlu membuat beberapa pertanyaan, apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Oke, berarti di sini Ibu sudah memahami dan mempelajari masing-masing kasus, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait serta membuat beberapa pertanyaan untuk menganalisis kasus-kasus tersebut. Apakah dilema termasuk dilema etika atau bujukan moral? Nah, kira-kira begitulah Ibu Meli. Oke, nah selama ini bagaimana Ibu sih menjalankan tugas dalam mengambil keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pertimbangan atau dua kepentingan yang sama-sama benar dan salah dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua nilai yang sama-sama benar. Apakah di dalam kasus tersebut mengutamakan kepentingan per orang atau banyak orang? Mengandung nilai kebenaran dan nilai kesetiaan, rasa adil atau belas kasih, ataukah memberikan dampak untuk saat ini saja atau seterusnya. Selain itu, saya juga mempertimbangkan dan memikirkan dampak dari keputusan tersebut pada sekolah, terutama bagi siswa jika kasus tersebut terkait dengan siswa
di masa yang akan datang, nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keputusan tersebut, dan bagaimana tanggapan orang lain terhadap pribadi saya sebagai kepala sekolah. Oke. Oke Bu, jadi dapat saya simak tadi, Ibu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus-kasus tersebut. Berarti Ibu mengambil keputusan dengan mengutamakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Nah, selain itu, kita juga harus mempertimbangkan dan memikirkan dampaknya ya Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapi adalah memahami dan mengenali nilai-nilai yang berlawanan, melihat siapa yang terlibat, mengumpulkan bukti, data, fakta yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Analisis bukti, data, fakta yang ada, menentukan alternatif pemecahan masalah dengan berdiskusi bersama warga sekolah, menganalisis alternatif pemecahan masalah yang akan dijadikan keputusan dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan alternatif yang akan digunakan. Oh begitu ya Bu. Dengan pengalaman Ibu yang beragam dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saya ingin menanyakan hal apa saja yang sama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Biasanya Bu, hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah saya melakukan analisis terhadap kasus tersebut dan menentukan alternatif yang diambil sesuai dengan prinsip berpikir mengutamakan hasil akhir. Oke, berarti Ibu mengutamakan prinsip dalam menganalisis hasil akhir. Nah, yang selanjutnya pertanyaan saya, hal apa saja yang sama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama Bu, mungkin dari latar belakang wali murid yang tidak sama, kadang dari pertemuan dengan guru-guru juga menghasilkan sebuah keputusan yang kadang keputusan yang diambil itu tidak sama pemikirannya semuanya. Oke Bu. Nah, berarti Ibu akan mengadakan pertemuan dengan orang tua, kemudian ada dengan guru juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam mengambil keputusan tersebut? Biasanya Bu memiliki jadwal, kita merencanakan dulu waktu pemanggilan orang tua atau mendiskusikan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Langkah-langkah demi langkah akan kita buat demi untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Oh iya, oke Bu. Berarti ada jadwal yang telah Ibu tentukan. Iya. Tentunya kan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan saya di sini, adakah seseorang atau faktor selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya Bu, kita kan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu kita minta pendapat guru ataupun yang terlibat di dalam sekolah kita, mana yang kita anggap paling benar, itulah yang akan kita ambil. Oh ya, oke. Berarti dapat saya simpulkan Ibu yang membantu ada yaitu guru, kemudian Ibu identifikasi masalah tersebut, kemudian Ibu ambil keputusan yang menurut Ibu itu benar berdasarkan diskusi dengan guru. Tentunya. Nah, dari pengalaman tersebut, yang menurut Ibu apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Banyak sekali Bu, contohnya di dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, dan kita pun harus melibatkan semua pihak yang terkait
pada sekolah kita, dan hasil yang didapatkan itu pun harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Oke, berarti banyak pembelajaran yang dapat kita petik dalam pengambilan keputusan itu. Intinya kita jangan gegabah sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan pengalaman Ibu yang telah mau berbagi dengan saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin ini adalah nantinya gimana saya juga seandainya jadi kepala sekolah dapat juga jadi jadi motivasi bagi saya dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, mudah-mudahan Ibu Meli dengan adanya hal ini bisa juga menambah pengalaman yang berharga untuk di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Ibu Meli sukses selalu dan menjadi guru idola bagi peserta didik Ibu Meli. Terima kasih banyak. Iya.